Materi sejarah praaksara kali ini akan membahas tentang teori evolusi Charles Darwin yang paling sering disalahpahami. Teori evolusi adalah teori yang paling banyak disalahpahami. Banyak orang yang salah kaprah akan masalah ini nih. Misalkan, banyak orang yang menganggap bahwa Darwin adalah penemu teori evolusi. Padahal Darwin cuma mengemukakan teori evolusi berdasarkan seleksi alam. Anggapan apa aja sih yang sering membuat kita salah paham? Mari kita simak video berikut ini. Anggapan pertama adalah manusia berasal dari kera. Apa benar bahwa kita ini berasal dari kera? Atau apa benar Darwin pernah bilang bahwa kita ini berasal dari kera yang kemudian berevolusi? Nah, padahal sebenarnya Charles Darwin mengatakan bahwa manusia atau Homo sapiens memiliki asal-usul yang sama dengan kera yang dikenal dengan hominid. Nah, apa sih hominid itu? Hominid adalah famili biologi di mana manusia menjadi anggotanya. Hominid sendiri terdiri dari beberapa primata seperti simpanse, gorila, manusia, dan orangutan. Jadi, manusia satu spesies primata dengan kera, bukan hasil evolusi dari kera. Nah, mungkin saja manusia ini mempunyai asal-usul nenek moyang yang sama dengan kera. Gitu, teman-teman. Lalu, anggapan yang kedua adalah kalau manusia dari kera, kenapa sih kera belum punah? Nah, kenapa sih banyak banget yang nganggap seperti ini? Karena ada gambar ini nih. Gambar ini sering dianggap benar. Padahal gambar ini tuh salah loh, teman-teman. Karena tidak serta-merta manusia berevolusi menjadi manusia, dan proses evolusi juga tidak diawali oleh kera. Tapi nenek moyang primata yang ilmuwan sekalipun belum bisa menyimpulkan yang mana nenek moyang primata yang dimaksud. Kera, monyet, gorila, dan manusia adalah hasil evolusi primata yang masih hidup. Ilustrasi evolusi sebaiknya seperti ini. Evolusi adalah perubahan bentuk maupun sifat untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Jadi, manusia ya manusia, kera ya kera. Jangan dipikir bahwa manusia itu berasal dari kera. Anggapan yang ketiga adalah tidak percaya Tuhan. Banyak banget nih anggapan bahwa kalau kita percaya tentang teori evolusi Darwin berarti nggak percaya Tuhan dong. Padahal nggak ada tuh agama yang bilang manusia berasal dari kera. Anggapan salah kaprah bahwa teori Darwin mengatakan bahwa manusia berasal dari kera, ini salah ya teman-teman. Nggak tahu siapa yang mulai, tapi ini selalu aja ada di sekitar kita seperti itu. Padahal banyak ilmuwan yang setelah melakukan penelitian untuk membuktikan sebuah teori ilmiah sebagai usaha untuk memahami fenomena alam, pada akhirnya menjadi religius. Nah, makanya salah tuh anggapan bahwa jika kita percaya teori evolusi jadi nggak percaya Tuhan. Lalu yang keempat, fosil transisi. Kalau ada awal, pasti ada akhir. Berarti ada bagian tengahnya juga dong. Itulah yang kita sebut sebagai proses. Proses evolusi pun juga sama. Sebelum sampai pada manusia, pasti ada proses dong. Nenek moyang primata, primata transisi, lalu jadi manusia. Lalu banyak nih yang bertanya-tanya, ada nggak sih bukti primata transisi yang udah ditemukan oleh ilmuwan sampai saat ini? Ada kok teman-teman, yaitu ada bukti fosil primata transisi yang ditemukan ilmuwan sampai saat ini. Diantaranya adalah Australopithecus afarensis, lalu ada Homo habilis, Homo erectus,
Homo sapiens, dan sebagainya. Gak gampang loh para ilmuwan atau arkeolog ini menemukan fosil dari primata transisi. Apa kamu yakin bahwa manusia adalah primata terakhir? Apa sudah tidak ada evolusi selanjutnya? Atau jangan-jangan kitalah transisi dari makhluk yang lebih maju nanti? Lalu, anggapan yang kelima, evolusi perlu waktu yang lama. Nah, apa benar sih sebenarnya? Apakah semua evolusi itu harus lama? Apakah semua evolusi terlihat? Nah, evolusi itu tidak selamanya lama loh. Ada yang mengalami evolusi dalam waktu singkat, tidak perlu ribuan jutaan atau miliaran tahun. Kita berpikir evolusi adalah waktu yang sangat lama karena biasanya evolusi dikaitkan dengan manusia, ikan paus, atau dinosaurus. Padahal evolusi berlangsung di hal-hal yang tidak terlihat di tingkat genetik maupun DNA. Evolusi di tingkatan ini terjadi sangat cepat, hanya dalam beberapa hari sudah terjadi evolusi loh. Yang paling nampak terlihat pada evolusi mikroba dan juga bakteri yang sangat cepat dan ukuran yang sangat kecil. Jadi bisa juga nggak pakai lama. Salah satu contoh evolusi cepat yang lagi heboh saat ini nih virus corona. Nah, virus ini berevolusi dengan cara bermutasi. Mutasi virus ini disebabkan oleh adanya imunitas. Kenapa begitu? Karena virus ini dapat bermutasi untuk beradaptasi dengan keadaan sekitarnya. Saat itu terjadi, maka virus akan berubah. Hal ini berarti imunitas yang tadinya bisa melawan virus tersebut sekarang sudah tidak bisa melawan lagi. Karena virus sudah berubah, berarti virus telah menjadi lebih kebal dan berbahaya. Bisa dilihat dari video aku yang pertama mengenai penjelasan bagaimana virus corona bisa menyebar ke tubuh manusia.